jangan bertanya dulu apa yang bakal didapatkan, tapi apa yang bisa diberikan untuk IPNU IPPNU sebagai pengurus pimpinan cabang. Gitu. Nggak boleh tanya ya, dapat apa kamu ya? Karena dapatnya ini bonusnya beda-beda tiap orang gitu. Tetap semangat kepada rekan-rekan kita semua, terutama penerus masa khidmah selanjutnya. Dan mungkin saya mewakili juga rekan kita ketua. Pertama, terima kasih kepada segenap pihak, ya pengurus, kader-kader, teman-teman semua, alumni, para kiai PCNU dan semua pihak stakeholder. Kita terima kasih sebanyak-banyaknya dalam membersamai kita selama satu periode ini 2 tahun. Juga minta maaf sebesar-besarnya karena kami tidak bisa kemudian menyenangkan dan membahagiakan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nugres Channel, kembali lagi bersama dalam program Dengar Cerita. Kali ini kita bersama dengan dua tokoh pelajar NU di Kabupaten Gresik, yakni Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Gresik, Muhammad Nasih Al-Hasas, dan juga rekanita Nur Izzatul Islamiyah selaku Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Gresik. Keduanya ini telah menempuh masa khidmat, yakni masa khidmat 2023 sampai 2025. Dan podcast ini, Dengar Cerita ini adalah kita ingin mendengarkan proses perkhidmatan yang sudah dilalui oleh rekan Alhas dan rekanita Iza, yang semoga saja nanti bisa menjadi arsip, Gus. Ada arsip naratif gitu. Jadi nanti menjadi jejak digital, jejak legacy atau warisan buat generasi mendatang. Kita ingin mendengar cerita bagaimana proses perkhidmatan sejak 2023 hingga 2025 ini. Sekaligus podcast ini menyongsong Konvercap PC IPNU ke-28 Gresik dan PC IPPNU ke-27 Gresik, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal berapa? 13-14 September bulan depan. 13 sampai 14 September di Kedamaian. Di Kedamaian. Ya. Di Kedamaian. Lebih tepatnya di YPI Ihyaul Ulum. Miru Kedamaian. Oke. Baik, nanti karena kita ingin mendengar, Gus, ya, karena saya mewakili pemirsa ingin mendengar capaian ya rekanita Iza, ya, jadi ingin mendengar capaian, ingin mendengar apa saja yang sudah berhasil ataupun sekiranya nanti menjadi diteruskan oleh kepemimpinan selanjutnya, mungkin nanti bisa diceritakan. Nanti kita mengalir saja, saling menambah. Mungkin bisa diawali dengan rekanita Iza dulu cerita. Menghadap ke kamera nggak? Santai aja. Monggo. Ya, terima kasih sebelumnya sudah diundang untuk podcast ya hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu di sini di podcast kali ini. Untuk PC IPNU IPPNU Gresik sendiri, kami di pimpinan cabang IPNU IPPNU, yang dimana ini adalah wadah sebagai wadah dari para pelajar Nahdlatul Ulama, yakni IPNU IPPNU. Dan di sini IPNU IPPNU sendiri, kami di pimpinan cabang IPNU IPPNU Gresik berjalan secara bersama-sama. Jadi
kegiatan konferensi cabang yang akan kami laksanakan pada bulan depan, di bulan September ini, tidak hanya diikuti oleh pelajar putri, akan tetapi juga diikuti oleh pelajar putra Nahdlatul Ulama atau IPNU. Karena dari perjalanan kita di PC IPNU IPPNU Gresik, kita berjalan bersama-sama, mulai dari visi misi yang sesuai dengan PDPRT dari IPNU IPPNU sendiri, dan juga visi misi dari kami, dari Kulo, dari Ketua Alhas di periode ini yang kita mulai di 2023 hingga 2025 ini, yang akan berakhir pada awal 2023 dulu. Kami menyamakan persepsi di mana Ketua Alhas selaku Ketua IPNU ini memiliki visi dan misi di periode ini, dan saya pun sebagai Ketua PCI IPPNU Gresik ini memiliki visi dan misi. Dari visi dan misi yang kami miliki ini, yang pada awal kegiatan konferensi 2 tahun lalu ini kami satukan dan menjadi dasar untuk program-program yang kami canangkan atau yang kami susun selama 2 tahun berjalan ini. Dari program-program tersebut memang banyak sekali hal yang kita lakukan. Program tersebut mengandung banyak juga bidang yang pastinya dalam organisasi IPNU IPPNU program yang utama kami yakni di bidang kaderisasi. Karena kenapa kok di bidang kaderisasi? Karena kaderisasi itu merupakan jantung dari sebuah organisasi. Apabila kaderisasi ini tidak menjadi prioritas utama dalam sebuah organisasi, maka dapat dilihat bagaimana kondisi organisasi tersebut 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Gitu. Maka dari itu, yang pasti utama, yang kami utamakan, program utama yang dari setiap periode pastinya bidang kaderisasi. Yang sudah kami laksanakan, usaha kami di periode ini di bidang kaderisasi, salah satunya yang sudah terlaksana adalah kegiatan Latin Latpel, pelatihan instruktur dan pelatih. Kenapa ini terus harus selalu ada di setiap periodenya? Karena kegiatan kaderisasi di IPNU IPPNU ini dari setiap tingkatan itu dilaksanakan, mulai dari pimpinan ranting, pimpinan komisariat, kemudian pimpinan anak cabang, semuanya melakukan kaderisasi. Dalam pengawalan kaderisasi yang ada di bawah agar selaras, maka kita memiliki pelatih dan juga instruktur untuk mengawal kaderisasi di wilayah Kabupaten Gresik ini, begitu. Agar apa? Agar selaras mulai dari bawah hingga pimpinan cabang, gitu. Hingga pimpinan pusat pun itu. Maka pelatih dan instruktur ini yang menjadi menjadi tempat di mana pimpinan ranting, pimpinan anak cabang mengalami kebingungan ketika dalam pelaksanaan kaderisasi. Karena kaderisasi itu sendiri berdasarkan hasil kongres maupun konbes memiliki aturan-aturan kaderisasi di IPNU IPPNU. Tuh. Dan sebenarnya masih banyak program yang lainnya, mungkin nanti juga bisa disambung sama Ketua Alhas. Dan beberapa waktu lalu ini, beberapa bulan lalu, kami di PC IPNU IPPNU Gresik untuk melihat kinerja, melihat kondisi dari pimpinan anak cabang se-Kabupaten Gresik, karena itu juga sebagai data kami dalam bagaimana mendampingi atau mengawal teman-teman pimpinan anak cabang dalam berjalan berorganisasi. Maka kami juga ada program klasterisasi dan juga akreditasi. Nah, kemudian disambung dengan PC IPNU IPPNU Award. Nah, hal ini merupakan salah satu usaha di bidang organisasi. Agar apa? Agar organisasi di IPNU IPPNU ini tetap bisa tertib secara administrasi, tidak hanya baik dalam bermedia, tapi juga baik dari segi administrasi maupun tatanan pelaksanaan organisasi. Gitu.
Mungkin rekan Alhas menambahkan, tadi sudah disinggung tentang kaderisasi Latin Latpel, terus kemudian ada inovasi tadi awarding ya, klasterisasi, akreditasi dan awarding. Mungkin ada tambahan ruang organisasi, kaderisasi ini seperti apa untuk periode saat ini? Terima kasih. Jadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita Ketua IPPNU yang telah menjelaskan fakta selama ini kita 2 tahun ini ngapain saja. Mungkin saya lebih ke proses dan landasan yang kita pakai untuk menjalankan program-program itu. Senada dengan visi yang disampaikan tadi, kalau boleh nostalgia 2 tahun yang lalu saat pelantikan, kita punya tema dan ini sebagai pondasi kita selama 1 periode, yaitu empowering, kemudian inspiring, dan understanding. Jadi 3 poin ini yang kemudian menjadi landasan pondasi kita, rem cakram kita untuk berjalan selama 2 tahun ini. Empowering, yang mana artinya berdaya dan memberdayakan, karena kita nggak mau di organisasi IPNU IPPNU ini kemudian ada misalnya yang terkenal, yang berproses temen di organisasi ini itu hanya segelintir orang, tapi kita mau besar juga membesarkan teman-teman yang lain. Kemudian inspiring, kenapa kok kemudian kita ngambil inspiring ini? Karena ya fakta kebanyakan memang ngomong itu mudah, mengkritik itu mudah, memberi contoh dengan kata-kata itu mudah. Nah, kita pengurus periode ini kepengen kita kasih contoh dengan tindakan, contoh dengan gerakan agenda yang kita lakukan. Jadi nggak hanya omon-omon kata-kata, omon-omon. Itu. Kemudian understanding, ini yang mungkin sampai akhir periode ini agak rumit, agak susah ya, saling memahami, saling mengerti. Memang dinamika di IPNU itu, di IPNU IPP, sejak saya dulu gabung sampai sekarang mungkin agak beratnya di sini, terutama urusan internal organisasi. Kita masih sering kali ada baper antara satu pengurus dan yang lain. Itu masih saja terjadi dan itu memang mungkin wajar ya di organisasi. Iya. Nah, bagaimana kemudian proses itu ya, ayo dikurangi sedikit demi sedikit. Dari hal-hal sederhana misalnya ketika rapat, kalau nggak setuju sampaikan. Kalau punya pendapat sendiri yang menurut rekan-rekan kita yang lain itu lebih masuk, lebih benar, sampaikan. Jangan kemudian rapat diam, seakan-akan sepakat nih ya, tapi ternyata di belakang setelah rapat ngomel terus rasa-rasa dan lain sebagainya. Ini yang menurut kami kurang baik dalam dinamika organisasi. Jadi itu tidak lupa dulu juga ada tagline, tapi yang akhir-akhir ini mungkin jarang muncul. PC IPNU IPPNU Gresik ini punya tagline trendsetter pelajar. Trendsetter pelajar. Kita kepingin di Gresik ini IPNU IPPNU itu menjadi pengatur tren. Jangan kita ikut-ikutan, tapi bagaimana kita membuat sesuatu yang kemudian ini diikuti, membuat pelajar lain tertarik. Nah, menurut saya trendsetter pelajar ini nggak bisa tuntas 1 periode, nggak bisa. Butuh waktu yang panjang untuk kemudian ikhtiar konsisten melahirkan tren-tren yang kemudian diikuti pelajar. Mungkin itu sih untuk awal ini yang saya sampaikan, selain kaderisasi sebagaimana yang telah disampaikan rekan kita Iza, bahwa memang IPNU ini jelas di PDPRT juga ditulis organisasi kader. Artinya amanah utamanya, risalah yang diturunkan ke kita adalah ngader. Kalau program agenda itu baik semua, tapi urusan kaderisasi, regenerasi buruk, ya menurut saya organisasi itu nggak sukses, karena amanah utamanya adalah mengkader. Senajan programnya biasalah, standar, agenda standar, tapi konsisten melahirkan kader-kader penerus yang semakin baik dan semakin baik, itu malah menurut saya itu yang lebih baik daripada hanya sekedar seremonial dan seterusnya. Tapi untuk 1 periode itu
kaderisasi disebutkan tadi Latin Latpel itu mestinya kalau satu periode itu kaderisasi yang bisa ditempuh itu apa saja? Jadi di IPNU ini ada Magesta, kemudian Lakmut, Lakut, dan Latin Latpel di tingkatan cabang. Mungkin nanti di atas lagi wilayah itu ada Latin 2, Latpel 2, ada di tingkatan pusat itu ada Laknas, di atasnya Lakut. Tapi kan bahasan cabang itu di 3 itu tadi berarti Magesta, Lakmut, Lakut, dan Latin Latpel. Lah periode ini kita yang tidak sempat untuk kita selenggarakan Lakut. Lakut. Ya Lakut, karena memang dengan berbagai pertimbangan. Tapi kalau ngomong Magesta ya ratusan lah. Iya betul. Kalau Lakmut puluhan. Kalau Latin Latpel memang 1 kali 1 periode. Jadi PR-nya tadi Lakut ya, yang Lakut. Iya. yang sepertinya menjadi bisa direkomendasikan ya untuk periode selanjutnya. Ya. Tapi kalau Iza, kalau melihat perkembangan kader ya, perkembangan kader dari periode sebelumnya, terus periode saat ini, menurut sampean bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kader di Kabupaten Gresik? Untuk pertumbuhan dan perkembangan, kalau dari periode ke periode khususnya pada perkembangan dan pergaulan pelajar pada saat ini, memang di IPNU IPPNU untuk kalau dibilang banyak yang minat, banyak. Kalau dibilang minatnya semakin menurun, itu juga benar. Karena sebagian pelajar menganggap bahwasanya kegiatan atau bergabung di IPNU IPPNU itu seperti bergabung di sebuah jamiah, kayak jamiah tahlil kayak gitu, sehingga itu dianggap sebagian pelajar itu ini adalah organisasi yang beragama banget. Padahal di dalamnya kita berorganisasi di IPNU IPPNU tidak hanya yang kita lakukan, tidak hanya di bidang agama, tapi juga bidang pendidikan, dalam bidang pengembangan wirausaha juga, terus dalam bidang olahraga juga, semuanya. Saya kira di IPNU IPPNU di dalamnya itu termasuk organisasi yang paket komplit. Karena di situ di dalamnya di bidang lapangan itu juga ada, di CBPKPP itu. Terkadang itu yang mungkin sebagian pimpinan-pimpinan yang ada di bawah dalam merekrutmen anggota itu ada yang bilang agak susah gitu, tapi tergantung daerah masing-masing itu juga. Tapi kalau di pengurus pimpinan cabang sendiri, kalau kita ngomong pimpinan cabang saja dari segi pengurus, untuk pengurus pimpinan cabang saya rasa untuk per hari ini di dalamnya terdiri dari orang-orang yang memang memiliki kemampuan-kemampuan yang cukup luar biasa. Salah satunya yang mungkin per hari ini yang pengembangan kader IPNU IPPNU yang agak bisa dikatakan menurun adalah minat dalam mengikuti kaderisasinya. Beberapa kali kegiatan kaderisasi di setiap tingkatan di beberapa wilayah itu dalam menyelenggarakan kegiatan kaderisasi itu minatnya sedikit berkurang, sehingga dari segi jumlah peserta itu minim, tapi masih di 20 orang gitu. Tapi memang di kaderisasi sendiri untuk forumnya memang dibatasi di 30 gitu. Karena Alhas, kalau kita menyimak kalau saya baca ya di websitenya Nugres itu beberapa agenda yang tidak terencana itu menyelingi periode ya. Misalkan seperti kayak pernah ada sosialisasi BRUS ya, bimbingan remaja usia sekolah, terus kemudian ada juga belakangan ini digandeng oleh LWP NU untuk mendata aset NU. Ini kira-kira program-program yang tiba-tiba menyusul seperti ini menurut sampean itu bagaimana? Ya seperti yang sampean katakan tadi, contoh-contohnya itu yang pasti kita di perjalanan
banyak sebenarnya, nggak cuma itu saja yang kemudian kita lakukan padahal waktu raker nggak tertulis ya. Ya secara sederhana bagi saya itu masuk di empowering tadi. Kita berdaya dengan eksternal. Ngomong tentang kerjasama dengan LPPNU itu kan eksternal walaupun masih sama-sama di naungan Nahdlatul Ulama. Kemudian beberapa kali juga kerjasama dengan dinas-dinas terkait misalnya. Itu bagi kami empowering, kita sambung komunikasi dengan eksternal. Bagaimana yang dulu sempat saya sampaikan juga di awal periode kita berorganisasi di IPNU ini perlu 3 tahap. Ini mengambil salah satu sambutan dari Kiai PBNU, saya lupa siapanya. Jadi pertama kita silatul arham, sering ketemu. Penyakitnya organisasi biasanya tiba-tiba vakum off itu gara-gara jarang ketemu kader-kadernya pokoknya. Silatul arham saling kenal, kemudian silatul afkar, sering ngobrol ide gagasan. Akhirnya yang di raker nggak ada gara-gara ngobrol di warung kopi, oh ngadakan ini gimana? Nah akhirnya muncul. Setelah itu kita tutup, kita ending, kita eksekusi dengan silatul arkan, dengan silaturahmi gerakan. Silatul arkan, menyambung gerakan. Jadi menyambung kasih sayang, cinta, silatul arham, kemudian silatul afkar, menyambung ide dan gagasan, dan diakhiri dengan silatul arkan, digerakkan, dijalankan apa-apa yang sudah ide tadi sudah kita musyawarahkan. Kemudian menyambung juga apa yang disampaikan Ketua Iza tadi ya, memang kita juga ada kendala di proses sistem kaderisasi ya. Ya beberapa hari lalu saya nulis artikel itu di Nukres tentang Gen Z dan inovasi. Secara sederhana saya kasih contoh misalnya ranting pedesaan dan ranting di kota beda. Betul. Karakteristiknya ya. Kita mungkin ngajak teman-teman calon kader di ranting desa, ayo di Baan naik solawatan, itu masih semangat. Tapi mungkin di tempat lain di kota nggak berlaku. Tapi misalnya ayo outbound misalnya, itu lebih menarik daripada diajak solawatan di Baan. Pendekatannya beda-beda ya. Artinya kalau disimulkan dalam prinsip mungkin bisa gini, al muhafadzah alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah walau kal wisdom. Jadi nggak hanya mengambil yang bagus-bagus, yang baru-baru yang bagus, tapi dengan pendekatan lokal wisdom masing-masing. Perlu pembacaan. Kader-kader di sini itu butuhnya apa, kepengennya seperti apa. Lah ini yang paling cocok ya teman-teman ranting dan PAC. Yang mengisi ruang yang itu. Mengisi ruang-ruang itu. Cabang untuk hadir di situ terlalu gimana ya bahasanya? Terlalu jauh turunnya maksudnya untuk handle itu. Kita di cabang ini kan mulai di tataran manajerial organisasi secara luas. Tetap yang turun ke akar rumput ya ranting dan PAC. Mungkin itu bisa titip ke teman-teman ranting PAC. Ayo dibaca lokal wisdomnya kira-kira di daerah jenengan-jenengan ini cocoknya dikasih program yang seperti apa. Gitu. Barangkali rekan Nita Iza ada tambahan membaca pendekatan yang kira-kira kalau diambil rata-rata itu apa ya, pendekatan yang kira-kira yang wasatiyah atau yang tengah itu kira-kira yang mau semua kira-kira apa ya? Gini, untuk pendekatan sendiri dari sisi perempuan misalkan dari pelajar putri itu bagaimana pola pendekatannya? Kalau pola pendekatan dari IPPNU sendiri, kalau yang IPNU mungkin pendekatannya kalau secara terkadang kita mendekati kader itu juga secara personal juga. Kalau IPNU mungkin lewat melalui ngopi di warung kopi. Futsal gitu ya. Itu juga. Tapi kalau IPPNU ini lebih ke diajak main, misalnya nyeblak bareng kayak gitu. Dari hal-hal seperti itu. Terkadang juga perempuan ini untuk kan nggak bisa langsung bergabung dengan orang banyak kayak gitu. Jadi lebih didekati, sering di chat sama mungkin dari pengurus IPPNU-nya, terus diajak kegiatan mungkin di
senangkan dulu agar tertarik di IPPNU kayak gitu. Karena memang di IPPNU sendiri itu khususnya IPPNU terkadang rasa baperisasinya ini lebih tinggi daripada sensitif. Iya, sensitif. Kalau laki-laki ayo melok ngene, ya apa ngene, oke ya budal. Tapi kalau IPPNU lebih ke banyak bertanya, kok bagaimana? Aku ya opo, nek kok kayak opo kayak gitu. Banyak yang ditanyakan, nantinya itu seperti apa. Insecure ya, enggak ya? Overthinking. Overthinking, ya lebih ke overthinking. Takutnya nanti aku ikut, kok aku ini nanti tidak berguna, atau aku kalau ikut nanti aku harus ngapain kayak gitu. Harus lebih tahu dulu apa yang akan dilakukan ketika di dalamnya itu kayak gitu. Baik. Dan diyakinkan. Ini lagi pertanyaan tentang kaderisasi, Mas, tentang kaderisasi ya. Kalau kita melihat bahwa kesuksesan kaderisasi itu akan muncul bibit-bibit pemimpin yang potensial. Ini nanti dua-duanya lah, jenengan Mas rekan Alhas dan rekan Ita Iza nanti bisa saling memaknai. Kira-kira dalam 2 tahun ini bagaimana pandangan tentang bibit pemimpin di IPNU dan bibit pemimpin di IPPNU di Gresik? Bagaimana polanya? Baik, mungkin awalan untuk menjawab itu kita ada fenomena hasil Kongres 2022 ya, perihal pemotongan usia. Jadi percepatan. Dulu itu IPNU pimpinan pusat itu maksimal 27, pimpinan wilayah 26, pimpinan cabang 25. Hasil kongres itu IPNU disamakan. Jadi pimpinan pusat nanti di kongres, konverwil, konvercap itu maksimal 24. Nah, artinya mungkin lebih terasa di pimpinan pusat daripada cabang. Berarti usia kuliah ya sudah ya? Baru lulus kuliah mungkin ya, baru lulus kuliah. Nah, hal ini juga jadi problem. Nah, padahal Gresik ini bagian dari Jawa Timur, yang mana itu jadi epicentrum IPNU se-Nusantara. Itu saja masih menemui problem-problem. Ya sempat berpikir apalagi yang di luar Jawa kan itu. Nah, berangkat dari itu, ya kita menemukan kesulitan-kesulitan. Mungkin jika masih menggunakan kurikulum usia itu tadi yang lama, mungkin ketika ada momen konferensi dan lain-lain, kader-kader baru yang muncul mungkin banyak. Tapi gara-gara potongan usia itu, maka konsekuensinya semakin sedikit. Nah, tapi toh mungkin berkurang dalam segi jumlah saja. Namun kalau ngomong kualitas, bagi saya semakin kesini semakin baik. Apalagi kalau lihat Gresik, 4 tahun lalu itu kalau ngomong instruktur dan pelatih masih semerawut. Nggak ada forum instruktur pelatih yang tersistem, nggak ada grup, nggak ada koordinasi yang bagus. Tapi kalau hari ini kita boleh berbangga sedikit lah. Di Gresik instruktur pelatih sudah ada wadahnya sendiri, bahkan mereka instruktur pelatih itu punya program coaching. Itu 2 atau 3 bulan sekali mereka kumpul evaluasi kaderisasi di Gresik itu seperti apa, refleksinya seperti apa, kemudian masukan-masukan dari para teman-teman instruktur itu gimana. Jadi ada ikhtiar untuk perbaikan terus-menerus di forum coaching itu. Ya. Alisa? Sebenarnya di IPPNU juga sama di tahun 2022 itu, karena waktu itu kongresnya itu dilaksanakan bersama IPPNU dan topik pembahasan di situ juga sama, perihal usia. Tuh. Kalau mungkin di IPNU sekarang 24 kan, kalau di IPPNU lebih muda lagi. Sekarang kalau di IPPNU untuk pimpinan pusat dan pimpinan wilayah itu di usia 23 tahun. Kalau di pimpinan cabang di usia 22 tahun. Dan untuk di usia pimpinan anak cabang itu di usia 20 dan ranting di bawahnya. Itu mahasiswa lagi KKN atau ngerjakan skripsi itu, Cak? Ya, tapi kan itu kira-kira kan sudah muncul karakter kepemimpinannya kan sudah ya.
usia 24, 23 itu apa masih belum siap untuk mimpin organisasi ya? Ya, yang kita khawatirkan kalau ngomong konsekuensinya ya mungkin kesiapan itu belum maksimal lah kan. Kalau jiwa untuk menjadi seorang pemimpin, usia di 20, 21, 22 itu adalah usia-usia seorang pelajar yang memiliki ambisi yang tinggi. Tapi secara psikologi mungkin dikatakan belum seimbang. Kayak gitu. Belum matang seperti itu. Ini terus yang kemudian ingin saya mungkin juga mewakili pemirsa ya. Jadi ini kan bagian dari Gen Z. Jadi IPNU IPPNU ini kan Gen Z ya, di taraf usia Gen Z. Kita tahu bahwa hari ini kita melihat generasinya adalah digital minded ya. Jadi apa-apa digital, apa-apa konten gitu. Kira-kira menurut sampean berdua ini itu penting nggak sih? Artinya itu perlu nggak? Karena memang mungkin pemahamannya berbeda-beda ya terkait dengan menyambut era disrupsi ini kan berbeda-beda. Ada yang secara gagap gitu kan dia menerima dengan sangat apa ya dalam tanda petik latah gitu ya. Dan yang lain itu mengambil dengan bijak. Hanya kemudian terus-menerus bikin konten kayaknya jadi sampah dan kehilangan substansi. Kira-kira kalau sampean berdua mungkin Iza dulu ya, mungkin melihat ruang digital hari ini bagi para pelajar NU di Gresik bagaimana? Untuk di ruang digital sendiri sebenarnya ini cukup sebagai ruang yang cukup menarik untuk para pelajar IPNU IPPNU, khususnya IPPNU juga dalam mengekspresikan pengetahuannya, mengembangkan kemampuannya dalam bermedia sosial, terutama yang suka konten, yang dimana ini mungkin bisa dikatakan menguntungkan bagi organisasi, karena dari kemampuan dan sukanya bermedia sosial dari kader-kader ini bisa lebih memperluaskan tentang IPNU IPPNU ke halayak umum atau ke masyarakat tuh. Dan adanya ruang digital ini juga sebagai memberikan faham terkait IPNU IPPNU yang mendalam melalui media sosial ini gitu. Akan tetapi dalam bermedia ini juga harus lebih berhati-hati juga, karena terkadang konten yang kita buat belum tentu itu hal yang selalu baik, begitu. Kadang dalam bermedia ini apa yang di-upload, apa yang diekspos, apa yang dibuat konten ini terkadang itu bukan hal yang mungkin menurut pelajar itu baik, tapi menurut orang dewasa itu kurang baik, kayak gitu. Atau menurut orang lain itu kurang baik, seperti itu. Kalau rekan Alhas melihat dunia siber, dunia ruang digital ini kira-kira perlu dimanfaatkan atau kita lebih fokus pada hal yang sifatnya substantif atau bagaimana? Barangkali punya pandangan lain. Disrupsi dengan perubahan-perubahan yang mendadak serba cepat dan lain-lain. Di samping itu Gen Z, kader-kader IPNU ini seringkali FOMO. Betul. Ada tren ikut. Makanya tadi kami muncul hashtag trendsetter pelajar itu, jangan ikut-ikutan, ayo kita yang diikuti gitu. Seringkali ikut-ikutan, tidak diserap dulu ini bagus atau tidak, bagaimana yang disampaikan Ketua Iza itu. Nah, pada intinya kembali lagi ya perlu diserap dulu. Mana yang kemudian IPNU IPPNU ini mengikuti sebuah tren, perubahan, perkembangan, nggak harus semua diikuti. Kalau semua diikuti kita kehabisan energi nanti. Nah, artinya yang diikuti ya yang manfaat, yang kemudian untuk organisasi ini membangun, konstruktif, nggak kemudian malah dekonstruktif. Artinya wajib mengikuti perubahan itu wajib,
kita nggak boleh tertinggal, tapi butuh adanya filter itu tadi. Nah, kalau zaman dulu itu mungkin cabang mengadakan kegiatan misalnya 20 tahun lalu, info itu perlu disampaikan dengan menyampaikan undangan ke sana ke sini. Sekarang tinggal buat pamflet, tembusan. Sekarang kan buat pamflet satu klik segersik tahu semua. Artinya manfaatnya kan jelas, tapi mudaratnya juga banyak. Jadi pentingnya di filter itu. Baik, ini sudah mulai di penghujung ini, rekan Alhas dan rekan Ita Iza. Mungkin kalau yang mungkin ada yang belum disampaikan nanti bisa disisipkan di penghujung ini. Jadi terakhir ini adalah karena dengar cerita ini menyerap cerita selama masa khidmat di periode 2023-2025 yang ingin kami dengar dan mungkin juga bisa menjadi catatan buat rekan-rekan kita pemimpin masa depan ya. Siapapun yang jadi nanti itu minimal mendengar ini. Kira-kira apa yang direkomendasikan untuk pemimpin selanjutnya untuk di periode 2027 ya berarti ya. Itu untuk periode selanjutnya kira-kira apa rekomendasinya? Mungkin rekan Alhas dulu. Pada intinya beribnu itu proses panjang. Kita 2 tahun masa khidmah itu menurut saya nggak cukup. Pertama itu artinya PR itu akan selalu ada dari satu periode ke periode lainnya. Ya, yang penting kembali lagi kaderisasi, regenerasi digalakkan dengan pendekatan yang cocok dengan Gen Z. Regenerasi, kaderisasi digalakkan yang cocok sesuai. Iya, inovasi ya, inovasi. Gen Z maunya apa kan itu? Nah, insya Allah kalau kita bisa adaptasi dengan kemauan-kemauan Gen Z, ya Ibnu tetap bisa terbang tinggi. Tapi kalau kita tertinggal, nggak ada inovasi sama sekali, melulu monoton seperti itu, ya ini yang dikhawatirkan sebenarnya, bisa tertinggal. Banyak komunitas-komunitas lain yang mungkin menurut Gen Z itu lebih menarik, akhirnya join ke sana, nggak join ke Ibnu IPNU, padahal anaknya orang NU, pelajar sekolah di Ma'arif misalnya, kan itu. Jadi itu sih mungkin kaderisasi, regenerasi yang diadaptasi dengan keinginan Gen Z. Gen Z maunya seperti apa? Kalau rekan Ita Iza gimana rekomendasinya untuk di IPPNU sendiri ya sama ya, karena kita sama-sama pelajar. Mungkin kalau pelajar putri ini yang mungkin masih belum bisa saya jalankan juga di periode saya, yakni dimana kader Ibnu IPPNU itu menjadi contoh bagi perempuan, bagi pelajar perempuan, tidak hanya bagi pelajar perempuan Nahdlatul Ulama, tapi menyeluruh sekabupaten Gresik, menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi inspirasi bagi seluruh pelajar gitu. Karena jarang-jarang sekali komunitas atau organisasi perempuan pelajar yang menjadi pusat perhatian para pelajar kayak gitu. Jadi harapan saya ke depannya yang mungkin belum bisa saya realisasikan di periode ini adalah bisa menjadi pusat perhatian dalam hal positif untuk para pelajar se-Kabupaten Gresik khususnya. Begitu. Baik, sebelum kita akhiri ya, mungkin terakhir adalah memaknai masa khidmat ya selama 2 tahun atau dalam satu periode 2023-2025 ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan kita se-Gresik ya, yang apakah itu yang sudah membarengi sampean berdua atau yang sudah rela ikuti sampean berdua, barangkali ada yang ingin disampaikan. Mungkin dari rekan Ita Iza dulu. Ya, untuk teman-teman Ibnu IPPNU, rekan-rekan Ita Ibnu IPPNU, perlu selalu diingat bahwasanya
yang namanya berkhidmah itu bersakit-sakitan. Tuh. Tapi dari sakit-sakit itu ketika kita selesai berkhidmah, maka pasti ada sebuah kebahagiaan. Amin. Karena kita berorganisasi itu jangan mencari apa yang ada di dalamnya, tapi apa yang bisa kita beri untuk organisasi tersebut. Jadi untuk teman-teman rekan-rekan kita yang mungkin nanti bakal masuk di pengurus pimpinan cabang IPNU IPPNU Gresik, jangan bertanya dulu apa yang bakal didapatkan, tapi apa yang bisa diberikan untuk IPNU IPPNU sebagai pengurus pimpinan cabang. Gitu. Nggak boleh tanya ya, dapat apa nggak boleh. Karena dapatnya ini bonusnya beda-beda tiap orang gitu. Jangka panjang atau jangka pendek Iya. gitu ya. Kalau rekan Alhas, Saya ingat ucapan pepatah bijak ya bahasa Jawa. Wong poso bakal riyoyo, wong tirakat bakal manfaat. Nah, yaitu yang kami rasakan di IPNU kita selama masa khidmah ini ya poso. Teman-teman yang lain mungkin healing, acara dan lain-lain, kita turba, kita datang ke pelatihan, kita adakan kegiatan kaderisasi dan sebagainya. Poso urusan dunia liane lah, dunia dewek iki menui PP gitu. Ya termasuk tirakat juga meninggalkan hal-hal yang kalau kita nggak berIPNU mungkin akan ikut kegiatan itu, tapi gara-gara berIPNU mementingkan IPNU dulu kan gitu. Bentuk tirakatnya seperti itu. Ya, artinya tetap semangat kepada rekan-rekan kita semua, terutama penerus masa khidmah selanjutnya. Dan mungkin saya mewakili juga rekan kita ketua. Pertama terima kasih kepada segenap pihak ya, pengurus, kader-kader, teman-teman semua, alumni, para kiai PCNU dan semua pihak lah, stakeholder. Kita terima kasih sebanyak-banyaknya dalam membersamai kita selama satu periode ini 2 tahun. Juga minta maaf sebesar-besarnya karena kami tidak bisa kemudian menyenangkan dan membahagiakan semua orang. Ya kalau ada pihak yang senang dan bahagia alhamdulillah, tapi kalau ada pihak yang mungkin masih kecewa, masih kurang sreg dengan kita mohon maaf sebesar-besarnya ya, namanya manusia. Ya. 2 tahun lagi gitu ya. 2 tahun lagi ya, itulah. 2 tahun sumpet terus nyampe kan wari iku ae lah, itulah. Jadi terima kasih dan mohon maaf. Baik pemirsa Nugres Channel, demikian pemaparan singkat dengar cerita yang kesempatan ini kita dapatkan bersama rekan Alhas, Ketua PC IPNU Gresik, dan rekan Nita Iza, Ketua PC IPPNU Gresik. Sekali lagi terima kasih ya rekan Alhas, rekan Nita Iza. Kami Nugres juga terima kasih sudah membersamai dalam hal mengisi narasi di media website Nugres. Terima kasih sekali sudah banyak mengirimkan kabar-kabar yang insya Allah itu menjadi arsip, menjadi jejak, menjadi jariah perkhidmatan yang itu nanti akan menjadi inspirasi buat generasi selanjutnya, mudah-mudahan, amin. Demikian saya Khidir Amirullah, host tiba-tiba gitu di podcast dengar cerita ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami mewakili rekan Alhas dan rekan Nita Iza, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.